pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Kita akan masuk di pembelajaran 4 tentang permukaan benda. Sudah siap belajar anak-anak? Kalau sudah siap, kita akan berdoa sebelum masuk ke dalam materi. Anak-anak akan siapkan hati, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, silakan anak-anak buka tematiknya halaman 148. Kita telah belajar tentang ukuran benda. Sekarang kita akan belajar tentang permukaan benda. Namun sebelumnya kita akan menyanyi terlebih dahulu ya. Ada lagu Kepekan. Yuk kita nyanyi bersama. Tadi pagi ku pergi ke pekan, berbelanja buah dan sayuran, jeruk dan semangka, bayam dan selada, kue untuk adik tak kulupakan. Dengan becak ku pulang segera, ibu bapak sudah menantikan. Tadi pagi ku pergi ke pekan, berbelanja buah dan sayuran, jeruk dan semangka, bayam dan selada, kue untuk adik tak kulupakan. Dengan becak ku pulang segera, ibu bapak sudah menantikan. Itu tadi lagu Kepekan. Anak-anak, kita lanjutkan belajarnya ya. Silahkan anak-anak buka tematik halaman 149. Kita akan membaca cerita. Permukaan benda. Banyak benda di lingkungan sekitar rumah Melati. Di kebun belakang banyak sekali tanaman. Ada pohon mangga dan durian. Pohon mangga sedang berbuah lebat. Kak Bintang ingin memetik buah mangga. Saat memanjat pohon mangga, kaki Kak Bintang sakit. Ia merasakan kulit pohon mangga terasa kasar. Melati mencoba memegang dan merabanya. Permukaan kulit pohon mangga kasar. Kak Bintang segera memetik buah mangga. Ada 10 buah mangga dipetik Kak Bintang. Melati membantu membawakan buah mangga. Melati memegang dan meraba buah mangga. Kulit buah mangga sangat halus. Melati lalu menimbang buah mangga yang dipetik dengan bantuan hanger. Itu tadi cerita tentang permukaan benda. Ternyata kulit pohon mangga itu kasar, sedangkan kulit buah mangga itu halus. Kalau sudah, kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan halaman 150 bagian C. Menjawab pertanyaan,
Mari menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Nomor 1, apa yang dipetik Kak Bintang? Ada yang tahu jawabannya? Ya, yang dipetik Kak Bintang adalah buah mangga. Silahkan anak-anak tulis jawabannya di buku cetak. Kalau sudah, pertanyaan yang kedua. Siapa yang memanjat pohon mangga? Ya, yang memanjat pohon mangga adalah Kak Bintang. Dan untuk pertanyaan nomor 3 sampai nomor 5, anak-anak silahkan mengerjakannya secara mandiri ya, dengan jawaban yang lengkap. Tentu setelah video pembelajaran berakhir. Kita lanjutkan ke bagian D ya anak-anak, menulis kalimat. Mari menulis kalimat dengan benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama diri. Huruf kapital pada awal kalimat dan nama diri. Diingat ya anak-anak, awal kalimat dan nama diri. Nama diri itu bisa nama kita atau orang lain. Berilah tanda titik pada akhir kalimat. Pada akhir kalimat, anak-anak wajib memberi tanda titik. Contoh, ada pohon mangga di kebun belakang. Kalimat yang paling atas belum menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan belum menggunakan titik di belakang kalimat. Nah, untuk menjadi benar, kita perlu menuliskan kembali kata ada, kita ubah huruf awalnya menjadi huruf kapital. Setelah kita tulis ulang, jangan lupa anak-anak memberikan titik di akhir kalimat. Begitu ya anak-anak. Ibu akan berikan contoh lagi pada nomor 1. Melati membantu membawakan buah mangga. Jika dicermati, kata melati pada awal kalimat belum menggunakan huruf kapital. Maka kita akan ubah melati M menggunakan huruf kapital. Kemudian pada akhir kalimat belum terdapat tanda titik, maka kita akan tulis ulang. Kemudian tanda titik kita beri di akhir kalimat, sehingga kalimat yang benar menjadi berikut. Dan sebagai latihan, anak-anak bisa kerjakan secara mandiri soal nomor 2 sampai dengan 5. Ya anak-anak, anak-anak salin menjadi kalimat yang benar. Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke halaman 151 bagian E. Mengukur berat. Melati membandingkan berat mangga dan jeruk menggunakan hanger. Mangga lebih berat daripada jeruk. Melati mengukur berat mangga yang dipetik oleh Kak Bintang.
Anak-anak, mengapa mangga lebih berat daripada jeruk? Kita bisa perhatikan bahwa benda yang lebih berat itu akan tertarik ke bawah. Ya, dan yang lebih ringan itu akan arahnya ke atas jika kalian menimbang menggunakan hanger. Kemudian dari gambar berikut ini kita bisa lihat dan ketahui bahwa berat 1 mangga sama dengan berat 5 jeruk. Mengapa bisa disebut sama? Karena kita lihat dari timbangan, ternyata tidak ada salah satu benda yang naik dan yang turun. Dan untuk selanjutnya, mari mengamati gambar di bawah ini. Lengkapi kalimat sesuai gambar. Nomor 1, kita perhatikan ya. Berat kotak makan sama dengan titik-titik kelereng. Sebelum mengerjakan, kita perhatikan dulu timbangannya. Apakah ada posisi yang lebih tinggi atau timbangan itu menunjukkan bendanya sejajar, tidak ada yang naik, ya, tidak ada yang turun. Kalau iya sejajar, berarti itu sama dengan beratnya. Kotak makan, anak-anak lihat yang berwarna hijau di sebelah kiri, sedangkan kelereng di sebelah kanan. Kita akan hitung ya berapa kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berat kotak makan sama dengan 10 kelereng. Demikian juga untuk nomor 2 sampai dengan 5. Timbangannya kita lihat terlebih dahulu, apakah sejajar atau ada yang naik dan turun. Jika sejajar berarti sama dengan. Ya anak-anak, silahkan dicoba mengerjakan nomor 2 sampai 5 secara mandiri. Jangan lupa dihitung untuk setiap jumlah bendanya. Dan untuk selanjutnya, anak-anak akan diminta untuk melakukan praktek. Mari kita mengukur berat benda yang ada di sekitar. Anak-anak membutuhkan alat. Yang pertama, gantungan baju, kemudian kelereng, kerikil, pensil, dan alat sekolah lain. Kemudian siapkan tali untuk mengikat kedua benda yang akan ditimbang. Mari kita menimbang benda-benda berikut ini dengan satuan tak baku kelereng. Kemudian gantilah jumlah kelereng sampai seimbang atau beratnya sama. Nomor 1, penghapus akan sama jumlahnya dengan berapa kelereng. Begitu juga untuk tempat pensil, buku paket, buku gambar, dan tempat minum. Anak-anak bisa menimbang setelah video pembelajaran selesai ya. Kita lanjutkan dulu pada halaman 154 bagian F. Bagian F, membuat kalung. Di bawah pohon mangga ada pohon singkong. Melati memetik pelepah daun singkong dan membuatnya kalung. Mari membuat kalung seperti melati. Mula-mula gunting daunnya melingkar membentuk liontin. Lalu mematahkan pelepah dan menariknya, namun seratnya tidak sampai putus. Potong lagi kira-kira 1 cm dari arah yang berbeda.
Terus lakukan hal yang sama hingga sampai ke ujung pelepah. Sambungkan dengan sepotong lidi kecil, pakailah di lehermu, pasti seperti kalung sesungguhnya. Yuk kita amati video berikut. Demikian tadi cara membuat kalung. Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung video pembelajaran ya. Kita sekarang sudah banyak tahu bahwa huruf pertama dalam menulis kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menimbang benda bisa menggunakan satuan tak baku. Dan setelah melakukan rangkaian pembelajaran, anak-anak melakukan refleksi pada halaman 155. Mari mewarnai gambar wajah di depan pernyataan yang sesuai pengalamanmu. Hari ini saya senang semakin memahami penggunaan huruf kapital. Jika anak-anak merasa senang, maka wajahnya diwarnai ya. Kemudian senang melakukan kegiatan mengukur benda berat. Jika anak merasa senang, maka silakan diwarnai. Yang terakhir, senang bisa menyanyikan lagu kepekan. Kalau sudah merasa senang, gambar wajahnya juga diwarnai. Dan setelah video pembelajaran, silahkan menimbang benda dengan cermat. Kemudian jangan lupa menulis huruf kapital pada awal kalimat. Ya, silahkan nanti ditimbang, bisa bersama orang tua ataupun dengan saudara yang ada di rumah. Dan berakhirlah pula video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak dari awal hingga akhir video pembelajaran ya. Tetap semangat dalam belajar dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa.